Ya pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama 5 orang lainnya. Inilah momen kedatangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang langsung menuju ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Pihak KPK membawa koper yang juga diduga merupakan salah satu barang bukti yang diamankan pada OTT dini hari tadi. Sebelumnya, dini hari tadi KPK menangkap Nurdin Abdullah di rumah dinasnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sampai saat ini pemirsa, publik menunggu untuk kasus apa kapasitas dari Nurdin Abdullah terkait kasus ini pemirsa. Karena hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung di KPK. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Memang KPK belum memberikan pernyataan atau belum menggelar konferensi pers terkait operasi yang dilakukan oleh KPK, apa kapasitas Nurdin Abdullah. Tapi penting kiranya saya akan mengabarkan kepada Anda kondisi malam hari ini di rumah dinas pastinya Gubernur pemirsa, tempat di mana KPK mengamankan Nurdin Abdullah. Sudah ada Andi Kumala yang siap mengabarkan di sana. Malam, bagaimana suasana malam hari ini di sana? Silakan laporannya. Iya, Caca, hingga malam hari ini di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan terlihat lengang seperti yang Anda lihat, hanya dijaga oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Dan memang sejak pagi tadi terlihat sepi, tidak ada aktivitas atau kegiatan di Rejang Gubernur kecuali staf dan pegawai yang memang biasanya keluar masuk ke rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Pihak keluarga juga hingga saat ini tidak terlihat di sekitar rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan. Dan tidak ada statement yang dikeluarkan oleh pihak keluarga. Tadi hanya diwakili oleh juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan Veronica Muniaga yang menyampaikan bahwa pihak keluarga menyerahkan proses ini kepada pihak yang berwenang terkait dengan penjemputan yang dilakukan oleh KPK di kediaman atau di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan dini hari tadi. Memang untuk kronologisnya juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat itu sekitar pukul 1 dini hari Gubernur Sulawesi Selatan tengah beristirahat dan di saat itulah tim dari KPK datang untuk menjemput Nurdin Abdullah dibawa ke Jakarta bersama dengan 5 orang lainnya yang diduga ditangkap di lokasi yang berbeda. Dan juga hingga saat ini belum ada keterangan resmi baik itu dari pihak Pemprov Sulsel dan juga tentunya saja sampai saat ini kita juga menunggu informasi resmi dari KPK terkait kasus apa yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan juga 5 orang lainnya yang ditangkap bersama dengan Gubernur Sulsel. Ya, untuk sementara Caca itu yang dapat kami kabarkan dari Makassar. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Mala mengabarkan langsung dari rumah dinas Gubernur Sulsel. Memang begitulah kondisi malam hari ini di sana, tidak terlalu banyak aktivitas karena memang saat ini proses pemeriksaan dilakukan di Jakarta pemirsa, tepatnya di KPK. Meskipun saya belum bisa mengatakan apakah ini benar OTT ataukah memang hanya bagian dari operasi yang digelar oleh KPK, tapi ada semacam pengertian di publik jika seseorang ditangkap dalam OTT sudah pasti tersangka. Tapi apakah Nurdin Abdullah termasuk dengan OTT itu yang masih menjadi pertanyaan besar publik. Untuk itu langsung saja saya akan mengkonfirmasi kepada juru bicara Gubernur Sulsel, Veronica Muniaga. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Vero. Iya, waalaikumsalam, selamat malam. Mbak Vero, ini kan begitu santer pemberitaan yang ada di publik mengenai operasi yang digelar oleh KPK, dikatakan bahwa Pak Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK. Sebenarnya dari juru bicara apa pernyataan yang bisa disampaikan malam hari ini? Iya, sebelumnya kami jujur tidak tahu apakah ini bagian dari proses pasca OTT KPK kemudian dilanjutkan dengan penjemputan Bapak Gubernur. Namun satu yang dapat kami sampaikan bahwa kondisi yang terjadi pada saat Bapak tadi dijemput adalah dengan cara yang baik, di mana KPK berkunjung atau datang ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian
ingin bertemu Bapak Gubernur yang kemudian diarahkan untuk ikut ke Jakarta untuk menjalani untuk mendengarkan keterangan lebih lanjut sebagai saksi. Dan memang pada saat KPK datang ke rumah jabatan Gubernur, saat itu beliau sedang beristirahat bersama keluarga karena memang itu sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Saja. Baik, Mbak Vero, begitu banyak informasi sampai pada akhirnya ada sempat pernyataan yang tertangkap di publik ketika operasi yang dilakukan untuk Pak Nurdin, ada barang bukti juga yang diamankan. Benar tidak? Iya, jadi semua informasi yang saya sampaikan melalui media ini adalah berdasarkan keterangan dari keluarga Bapak Nurdin Abdullah sendiri yang memang bersama Bapak pada saat kemudian KPK datang. Dan sejauh ini memang tidak ada barang bukti yang ikut dibawa pada saat penjemputan Bapak Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur. Oke, Mbak Vero, ada orang yang bersama dengan Pak Nurdin ketika datang ke KPK pagi hari ini, ada 5 orang. Nah, kapasitas 5 orang tersebut apakah memang ditangkap bersamaan di rumah dinas bersama dengan Pak Gubernur atau bagaimana? Ya, saya hanya bisa memberikan keterangan terkait dengan kondisi atau proses penjemputan Bapak Gubernur di rumah jabatan Gubernur. Pada saat kemudian Bapak dijemput, ada ajudan Bapak yang ikut serta berangkat bersama Bapak Gubernur dan juga petugas KPK. Terkait dengan pihak-pihak lainnya yang memang sempat disebutkan yang ada di media ataupun juga yang ada di sejumlah media sosial atau berita-berita yang diproses, begitu saya sama sekali belum bisa mengkonfirmasi karena saya juga tidak melihat langsung, belum mendengarkan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk juga ya kita belum mengetahui kebenarannya seperti itu aja. Tapi saya hanya bisa mengkonfirmasi mengenai kalau begitu mungkin kita fokus pada Pak Nurdin saja ya. Baik, berarti kalau pada saat tepat di jam 2 pagi dini hari tadi, Pak Nurdin ditangkap pada saat itu di rumah dinas memang sedang menerima tamu atau sedang sendiri tidak ada tamu di rumah dinas itu atau bagaimana? Sedang istirahat sih, lebih tepatnya sedang tidur sudah jam 2 dini hari, tentunya secara umum kita juga pasti sudah istirahat begitu bersama keluarga. Bapak juga Banyak spekulasi-spekulasi yang berkembang di publik mengenai keterkaitan kasus. Salah satu hal yang saat ini disorot adalah mengenai kasus infrastruktur jalan. Kita tahu bahwa Pak Nurdin di masa jabatannya begitu fokus dalam pembangunan jalan di Sulawesi Selatan. Bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan? Kalau mengenai kasus yang berkaitan dengan proses penjemputan Bapak Gubernur Nurdin Abdullah, kami sama sekali belum mengetahui terkait itu. Kami juga masih menunggu informasi dari KPK. Tentunya kami percaya proses yang dilalui saat ini, kami menyerahkan semua di KPK, kami menghargai proses yang dijalani saat ini, sehingga kami masih menanti terkait hal itu. Jadi sama sekali belum dapat kami sampaikan proyek apa yang kemudian berkaitan dengan kegiatan penjemputan Bapak Gubernur di rumah jabatan pada dini hari tadi. Baik, Mbak Vero, ada seorang kontraktor yang juga diamankan ya dalam kasus ini, bisa disebut dengan nama Pak Angguh ya. Sudahkah Pak Gubernur mengkonfirmasi kenal tidak dengan sosok kontraktor itu? Bagaimana Anda sebagai jubir menjawabnya? Belum ada. Jadi saya belum berkapasitas untuk menyampaikan. Baik. Ada informasi yang saat ini hingga malam hari ini begitu santer bahwa Pak Gubernur tidak akan ditahan, akan pulang kembali ke Makassar. Ini bagaimana? Sudah dapat informasi kan sedikit banyak dari KPK? Iya, memang saya mendapatkan informasi itu dari sejumlah teman-teman media sebenarnya. Jadi saya bisa untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak informasi tersebut. Saya pun tidak tahu itu informasi beredar dari siapa. Namun karena saya juga berkoordinasi dengan pihak-pihak keluarga misalnya, dan mereka juga belum menerima informasi pasti terkait hal itu. Tentu itu menjadi harapan kami bahwa Bapak bisa kembali berkumpul bersama kami gitu. Tapi sama sekali belum ada informasi mengenai itu. Apalagi saya juga sempat melihat di beberapa media KPK juga sudah menyampaikan bahwa
tadi masih menjalani pemeriksaan, sehingga kami pun sangat menanti kami menghargai dan menghormati apa yang sudah berlaku. Baik, Mbak Vero, karena Anda orang yang pasti dekat dengan Pak Gubernur, sering berinteraksi dengan Gubernur, pastinya karena publik juga melihat Pak Nurdin Abdullah sosok yang bersih, begitu pro dengan pemberantasan korupsi dan begitu baik. Sebenarnya bagaimana sosok Pak Nurdin Abdullah di mata Mbak Vero, apalagi kemudian ada kasus besar yang kemudian saat ini terjadi, bagaimana? Ya, kalau saya pribadi sebagai staf Bapak, terutama Bapak kemudian juga sekali membantu Bapak sebagai juru bicara, jujur saya sangat cukup kaget dengan kejadian ini begitu. Saya tidak pernah terpikirkan dan ini mungkin juga perasaan yang mungkin dialami oleh keluarga yang saking dekat dengan Bapak. Kami kenal Bapak sebagai orang yang hangat, yang baik, yang apapun yang beliau kerjakan itu di depan mata kami. Artinya bahwa saya tidak melihat sosok seorang pemimpin yang kalau menerima tamu itu harus di ruangan khusus seperti demikian. Yang mohon maaf, saya juga saya tidak menyampaikan bahwa pemimpin harus seperti itu atau ada pemimpin yang seperti itu. Tapi artinya bahwa semua kami terlibat dalam artian bisa melihat, menyaksikan, dan karena memang Bapak Gubernur dalam hal ini Bapak Nurdin Abdullah kan lebih banyak melaksanakan kegiatan beliau itu di lapangan, karena dia mengatakan kepada kami bagaimana kita bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat kalau kita tidak turun langsung untuk merasakan sendiri. Jadi memang Bapak lebih banyak di lapangan, kami menyaksikan sendiri, rakyat menyaksikan sendiri mengenai itu. Jadi ini ya tentu saja hal yang mengagetkan dan tidak sesuai dengan saya kami tidak berpikir sampai sejauh ini. Baik, terima kasih Veronica Muniaga, juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Terima kasih atas waktunya. Saya masih akan terus mengupdate perkembangan terbaru pastinya dari KPK pemirsa mengenai apakah masih untuk kasus apa sesaat lagi.